kurang ada knowledge terkait penyuluhan ataupun pola asuh yang baik terhadap prospek ataupun pola kedepannya untuk mendidik kita. Iya. Thinking good kalau di psikologi itu bicaranya. Iya. Gue tuh udah sempurna nggak sih nanti keluar ini? Gitu kan, nanti dia akan bertanya-tanya tuh seperti apa looksnya, atau enggak dia setiap detik setiap menit oke, gue penampilan seperti itu. Validasi adalah ranahnya itu sebenarnya bisa positif bisa negatif. Iya. Validasi yang terlalu berlebihan, kita butuh validasi yang berlebihan, itu jatuhnya kalau kita sebutnya NPD. Halo teman-teman semua, selamat datang di Gru, aka Get Real With Us. Jadi kali ini saya Kezia. Saya Zaki. Nah, kali ini kita akan menemani kalian selama 30 menit ke depan ya di sesi podcast ini. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bang Ricky. Mungkin bisa say hi ke teman-teman dan bisa jelasin siapa sih sebenarnya Bang Ricky ini gitu ya. Oke, halo semuanya. Bang Ricky. Perkenalkan, saya Muhammad Ricky Syahputra. Saya merupakan sarjana psikologi. Tentunya saya selama belajar psikologi, saya belajar banyak tentang ranah psikologi, baik itu psikologi klinik maupun psikologi industri. Dan saat ini saya juga merupakan Human Resource Development di salah satu perusahaan di Jakarta Pusat nih, seperti Jakarta itu. Pusat. Berarti Bang Ricky-nya lulusan Universitas Gunadarma ya? Betul, saya merupakan lulusan dari Universitas Gunadarma. Oke, untuk kesibukannya mungkin? Untuk kesibukan saya, tentunya kan saya bilang saya merupakan adalah Human Resource Development ya. Iya. Tentunya juga saya juga ikut beberapa freelance yang dimana saya menjadi tester di Biro Psikologi SCC. Oh. Tepatnya itu ada di Bekasi. Oh, di Bekasi. Berarti kakaknya berasal dari Bekasi. Saya berasal dari Jakarta Timur. Oh, di Jakarta. Oke. Betul. Oke. Tadi kakaknya sempat mention ada psikologi klinis ya, sama industri. Itu boleh nggak jelasin Kak, bedanya apa sih? Oke. Jadi kalau untuk psikologi klinik sama industri itu beda ya ranahnya. Kalau psikologi klinik itu kita lebih mengarah ke psikolog. Tapi kalau untuk industri kita lebih ke industri, yaitu ke dunia kerja. Yang dimana kalau untuk ranahnya ke klinik itu kita nanti dididik untuk menjadi psikolog. Tapi kalau industri kita lebih dididik untuk bisa menjadi human resource yang kompeten dalam bidang di industrinya, seperti itu. Oke. Untuk Bang Ricky-nya itu pilih yang mana? Iya. Oke, tentunya karena saya juga saat ini masih bekerja ya. Iya. Tentunya saya suka keduanya. Oh, suka kedua. Tapi rencananya juga saya pengen melanjutkan profesi saya dalam bidang psikolog, seperti itu. Oke. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tema atau topik yang sedang happening banget. Oke. Yang sedang hangat dan akan terus hangat untuk diperbincangkan. Seperti yang udah tertera di judul video ini, kita bakal membahas tentang beauty privilege. Nah, kalau balik ini, kita kan ngomong-ngomong tentang beauty privilege nih ya Bang. Kayak semakin sekarang itu semakin relevan ya, apalagi di era modern 5.0 yang orang itu pengen dianggap menarik, biar bisa mendapatkan perhatian atau kesempatan dalam aspek contohnya pekerjaan, karena mereka itu dianggap lebih dipercaya daripada kebanyakan orang. Nah, sampai pada akhirnya Gen Z atau anak zaman sekarang itu mereka berinvestasi pada penampilan mereka. Mereka mulai rutin skincarean, mereka mulai nge-gym juga, sampai mereka mau melakukan prosedur estetik. Nah, makanya itu yang pengen kita ketahui nih sama Bang Ricky. Sebenarnya semuanya ini tuh dimulai dari mana sih? Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita simak bersama-sama ya, karena bakal kita kupas dan kita bedah bersama dengan Bang Ricky. Oke, Bang Ricky. Nah, belakangan ini kan di media sosial itu kita sering melihat ya orang yang punya prestasi atau pencapaian yang besar. Namun yang lebih disorot itu malah penampilannya. Bahkan gak jarang juga nih orang yang dianggap menarik secara fisik itu dia juga dianggap lebih berkompeten, lebih layak untuk dipercayai gitu. Padahal kan itu kualitas visualnya aja mungkin tinggi ya, kayak fisiknya lebih oke. Namun kualitas atau aspek lain itu kan bagaimana nih kan? Nah, jadi kayak kalau kita kaitkan dengan halo efek dalam psikologi nih Kak Ricky, nah apakah kecenderungan ini yang akhirnya membuat beauty privilege ini muncul di permukaan dan terus bertahan hingga saat ini di tengah-tengah masyarakat? Boleh, Ricky. Oke, baik.
tentunya tadi masnya bilang adalah halo efek ya. Iya. Itu salah satu dari teori psikologi. Iya. Teori psikologi masuknya ke psikologi sosial. Psikologi Oke. sosial. Yang dimana halo efek itu adalah bias kognitif yang dimana itu adalah tertanam dari diri seseorang, yang dimana orang itu sudah menanamkan bahwa hal-hal itu misalkan hal-hal yang kita anggap itu tabu ya, kayak misalkan kayak kita menilai orang itu dari warna kulit, Iya. berat badan dan lain-lain ya, Betul. itu dianggap hal yang menurutnya negatif gitu ya. Itu kan salah satu bias ya, dan itu menjadi penerapan di dalam otaknya si anak ataupun memang dari perilakunya. Dan itu yang membuat nantinya si orang tersebut sendiri yang menerapkan bahwa standar dari sebuah kecantikan ataupun memang standar dari sebuah penampilan itu memang harus dilihatnya dari bias yang dia lihat. Oh. Seperti itu. Iya. Tentunya contohnya kayak kita sering lihat ya anak-anak sekarang, zaman sekarang kayak ngelihat bahwa setiap ada orang yang hitam atau apa, Iya, betul. itu kan pasti kan dia bilang ih jelek, ih terlalu Iya. besar gitu ya. Ya, sering Iya. sekali ya. Karena memang itu juga dipengaruhi dari faktor lingkungannya. Oh, Oke. betul dari faktor. Karena memang dari kecil pun dia itu sudah diterapkan sama orang tuanya bahwa standar kecantikan seperti ini loh. Kamu harus bersih, harus putih, harus tinggi, harus langsing, seperti itu. Iya. Jadi kita sebagai anak kecil yang kita kan dididik sama milenial, sama Iya. gen apa? gen itu gen boomer ya? Iya, boomer, Oke. betul. Yang dimana memang kurang ada knowledge terkait penyuluhan ataupun pola asuh yang baik terhadap prospek ataupun pola kedepannya untuk mendidik kita. Iya. Yang dimana itu yang diterapkan sama boomer sama milenial, sehingga terutama Gen Z ya. Iya, Benar. Gen Z. Gen Z kan tentunya dalam berperilaku itu sangat sangat melihat ataupun role modelnya, saya pengen seperti ini, saya pengen seperti itu. Sangat mudah terpengaruh ya. Iya, jadi dia Benar. terpengaruh juga. Benar. Dari kecil sudah diolah sama orang tuanya dengan mindset yang dimana perspektifnya bahwa dari body image-nya ataupun apanya itu harus seperti ini, dan sampai besar pun itu yang nantinya akan ke bawah. Iya. Seperti itu. Jadi dia mengikuti standar tertentu. Jadi itu adalah salah satu bias kognitif dari pengaruh dari halo efeknya itu. Seperti itu. Oke. Tadi kan Bang Riki sempat mention yang tentang orang yang berkulit hitam ya, tentang itu. Nah, aku tuh sempat lihat video yang sedang beredar gitu tentang Iya. berkulit gelap, yang bilang mereka tuh merasa enggak cantik atau enggak cakep gitu karena warna kulitnya. Padahal mereka tuh kan masih dini ya, usianya masih muda. Jadi menurut Bang Riki dari sudut pandang psikologi sosial, kenapa anak-anak bisa menginternalisasikan itu di usia semuda itu? Oke. Tadi itu balik lagi kita ke teori yang tadi ya, psikologi sosialnya ya. Tentunya dari teori yang yang saya pelajari tentang psikologi sosial, yang pertama yang sangat mempengaruhi dari hasil dari apa yang anak kecil itu lihat itu adalah pola asuh. Pola asuh ya, berarti pola asuh. Betul, itu yang pertama adalah pola asuh. Yang kedua, bagaimana si ibu ini menerapkan karakteristik si anaknya. Oke. Terus juga yang ketiga adalah itu tontonan. Tontonan sangat berpengaruh ya, berarti. Betul, sangat tontonan itu. Dan juga mungkin kalau dia punya idola ya. Idola. Kayak misalkan anak-anak Gen Z kan sekarang kan hype-nya sama K-pop ya. Iya. Di mana Banyak kan banget. kalau K-pop kan pasti harus putih, Iya. harus langsing, ataupun memang rambutnya harus yang bagus gitu ya. Padahal kan Betul. sebenarnya kalau di Korea itu kan dia emang ngikutin harus putih, harus kurus gitu. Heeh. Padahal kalau di Indonesia itu lebih banyak malah yang dicari itu yang orang-orang yang eksotis Betul. kulitnya. Karena itu lebih. basicnya kan kita kan memang kulitnya eksotis ya. Iya, Heeh, benar. bukan putih. Kalau di sana kan cuacanya juga kan. Heeh, Nah, betul. berarti sebenarnya rasa cantik itu bukan dari pikiran ya, melainkan dari pola asuh atau dari lingkungan gitu ya. Betul. Heeh. Oke. Sekarang nih kan Gen Z tadi
suka ngelihat K-pop, jadi pengen Iya. kayak perfect ya, perfect Ah, ah. kayak K-pop ini kan. Jadi mereka tuh mulai melakukan ada namanya looks maxing, Bang. Oh, oke. Mungkin kalau kita mundur bahasanya, aduh kayak orang tua ya mundur Iya, bahasanya mundur kayak bahasa. glow up lah. Ah, Kalau ah. bahasa selain looks maxing, mulai rajin skincarean, Hmm. mulai rutin nge-gym, Oke. lebih memperdalam ilmu fashion juga, sampai tadi itu mau melakukan prosedur estetika. Iya, kayak oke. operasi Jadi plastik. benar operasi Wah. plastik itu Operasi banyak banget ya, Iya. sampai mau ke Korea, ke Thailand untuk oplas. Nah, Iya. jadi Oke. menurut Bang Riki nih, sebenarnya mereka cari itu apa sih? Perubahan sejati fisiknya atau rasa percaya diri mereka? Karena kan pasti mereka berpikir kalau mereka udah berubah menarik nih, Ya. lebih diterima di masyarakat. Gimana tuh, Bang? Oke. Sebenarnya kalau yang tadi yang looks maxing ya, Iya. yang di mana itu kan berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Sebenarnya itu yang dia cari hanyalah penerimaan diri saja. Jadi dengan dia memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, Oke. dia akan lebih bisa diterima sama halayak ataupun sosialnya. Tentunya kan kita kan di Indonesia sendiri ya, kita kan punya prototipe yang tadi saya bilang. Iya, prototype. Yang dimana Betul. prototipe itu ya kita harus memang kalau dalam apa-apa looks deh gitu ya, kita Iya. harus ya Mau penampilan gak yang mau penampilan tuh Nah, Harus Baik. oke. Iya, Harus harus. well dressed juga kan. Iya betul, apalagi kalau untuk kayak kita main atau apa pasti kan Iya. rata-rata Gen Z dan lain-lain kan itu kan memperhatikan yang namanya penampilannya. betul, Benar. betul. Nah tentunya dengan adanya yang kata looks maxing ini ke arah yang lebih baik, itu sebenarnya itu hanya untuk penerimaan dirinya aja. Kayak misalkan dia yang dulunya memang overweight gitu ya, terus dia tiba-tiba nge-gym, itu dia hanya mau diterima sama sosialnya aja. Seperti itu. Berarti tapi bukan berarti menutup kemungkinan dia juga ingin berubah gitu ya supaya Betul. dia kayak tampilannya lebih bagus aja dan dia lebih bisa menerima dia apa adanya. Betul. Dengan adanya dia berubah ataupun mengalami perubahan dari looks-nya sendiri, tentunya kan juga dia merasa bahwa wah, saya sudah berubah di ke arah yang lebih baik, baik itu dari penampilan ataupun pribadinya. Itu yang akan juga berdampak ke sosialnya. Sosialnya menganggap bahwa dia ada perubahan nih, ada ke arah yang lebih baik, dan dia lebih bakalan diterima sama sosialnya seperti itu. Oke. Berarti kalau baru percaya diri setelah penampilan berubah, Bang, Hah? itu tuh menunjukkan self confidence yang sehat nggak sih, Bang? Atau kayak malah rasa percaya dirinya itu masih dipengaruhi validasi orang lain tuh, Bang? Oke. Sebenarnya ya, kalau kita bilang memang butuh validasi, tentunya kita kalau untuk berubah pasti juga butuh validasi. Iya, Iya sih, benar sih, Iya. benar. Yang dimana memang kalau validasi itu ya kita butuh, itu namanya persepsi orang lain kan jatuhnya ya. Kayak kita ke arah lebih baik ataupun kita memperhatikan penampilan kita, pasti kita bakal diperhatikan sama orang lain. Iya, Seperti itu. benar-benar. Tentunya sebagai juga kita yang berubah ke arah yang lebih baik, tentunya itu juga menjadi salah satu yang validasinya tadi, seperti itu sih. Oh, berarti kepercayaan dirinya itu muncul dari validasi. Betul, Oh, seperti itu. Oke, terus move nih Bang, kita ke banyak kejadian atau curhatan di internet yang nunjukin kalau guru itu secara nggak sadar lebih sering kasih perhatian lebih atau bahkan nilai tinggi ke murid-murid yang dianggapnya menarik secara fisik. Oke. Kalau ini benar-benar terjadi, apa dampaknya buat siswa yang ngerasa mereka itu biasa aja dan bukan masuk ke kategori yang menarik menurut gurunya, Oke. menurut standar tertentu gitu? Oke. Sebenarnya saya belum pernah menemui guru yang dimana dia itu lebih concern terhadap looks ya. Tapi secara garis besar mungkin ada di Ada. Indonesia terutama ya. Ada di daerah saya ada. Oke, makanya. baik. Tentunya kalau misalkan ada seperti itu pasti si siswanya akan menarik diri sih. Kualitas dari belajarnya dia juga akan menurun. Iya betul sih. Dan juga dia tidak ada rasa kepercayaan dirinya dalam siswa, dalam pembelajaran ataupun dalam dia nanti berkembang ke tahap selanjutnya. Seperti itu sih. Tapi kalau misalnya yang lebih banyak yang siswa yang tidak menarik nih, kayak looksnya biasa aja, tapi ada beberapa siswa yang dianggap menarik paling cuma 1 atau 2 orang. Ya. Nah itu kan berarti lebih dominan ke
orang-orang yang biasanya Biasa aja. Nah itu menurut Bang Riki dia tuh ini gak sih karena dia mayoritas, apakah dia bisa bersifat biasa aja kadang atau ngerasa nggak adil gitu karena dengan 1-2 orang ini yang mendapatkan nilai yang lebih atau menarik perhatian gurunya? Oke, biasanya kalau misalkan kasusnya seperti itu kan minoritas ya jatuhnya yang Iya, lulusnya good lah ya kita sebutnya ya. Tentunya dari si mayoritas ini pasti bakalan biasa saja. Iya. Tapi misalkan dalam lingkungan yang dimana mayoritasnya memang looks-nya good seperti itu dalam penampilan dan lain, terus ada salah satu siswa yang memang mohon maaf looks-nya tidak good, itu bakalan mempengaruhi dari hasil pembelajarannya dia dan kepercayaan dirinya dia dalam berkembang sih. Seperti itu. Jadi menurut Bang Riki itu dari kacamata psikologi penampilan fisik para siswa itu bisa mempengaruhi cara guru menilai mereka ya, baik secara akademik. Betul banget sih. Oke. Dari tadi kan kita ngebahas tentang POV orang yang biasa aja nih. Nah, sekarang kita akan melakukan sebaliknya. Jadi kita akan bertanya tentang POV dari orang yang mempunyai beauty privilege itu sendiri. Oke. Nah, jadi seperti yang kita ketahui di media sosial, itu kan banyak banget model atau influencer yang terus dituntut tampil sempurna dimanapun mereka berada, maupun di media sosial ataupun di real life-nya. Nah, pertanyaannya adalah pretty privilege ini bisa jadi tekanan nggak bagi orang-orang yang mempunyai beauty privilege tersebut? Wah, sangat sih ya. Sangat ya. Iya sih, Kenapa benar-benar. saya bilang kayak gitu? Karena kita bisa ambil kasus saja idol-idol Korea deh. Iya, benar. Contohnya misalkan dia kalau tampil memang harus keluar saja harus sudah on point ya. Udah Kalau full kita- makeup. betul seperti itu. Hmm. Dia sebenarnya itu tidak menjadi dirinya sendiri. Tidak menjadi Yang dirinya sendiri. menjadi dia harus terlihat baik itu ke halayak banyak. Baik itu dia faking good kalau di psikologi itu bicaranya. Iya, faking good ya. Berarti kayak dia sebenarnya ada karakter sempurnanya dia kalau keluar rumah gitu ya, Bang? Iya, pasti harus menekankan yang namanya gue keluar rumah harus sudah perfect. Baik Oke. itu gue. Itu sama dengan branding nggak Bang? Atau beda? Sebenarnya branding itu salah satunya ya. Itu salah satunya. Kalau untuk Oke. di dunia kayak kita content creator dan lain itu pasti kita ada punya branding ya. Iya, betul. Branding kan kita kan bermacam-macam ya. Iya. Ada yang memang brandingnya memang harus looks good, Iya. ataupun memang brandingnya ya ada yang fun, ada yang apa gitu ya, yang Iya. seadanya gitu kan ya. Iya, betul. banyak Biasanya kalau untuk influencer yang memang looks good itu pasti ada tekanan sendiri sih. Iya. Yang dimana memang dia harus dituntut untuk sempurna setiap hari. Yang dimana itu akan mempengaruhi dari psikologisnya. Psikologisnya seperti apa? Kayak misalkan contohnya dia kalau misalkan keluar akan jadi anxiety, kecemasan berlebih. Anxiety. Gue tuh udah sempurna gak sih nanti keluar ini? Gitu kan. Nanti dia akan bertanya-tanya tuh seperti apa looksnya. Atau enggak dia setiap detik, setiap menit. Oke, gue pakai penampilan seperti benar. itu. Iya. Pasti itu akan menjadi kecemasan berlebih dalam misalkan dia bersosialisasi karena dia menganggap bahwa dirinya tuh harus sempurna seperti itu. Karena harus sebenarnya looks good. tidak ya. Betul. Itu bisa jadi kebiasaan, berarti kebiasaan yang buruk atau sebenarnya itu bisa sah-sah aja gitu untuk jadi Kalau kebiasaan. terlalu berlebihan itu akan menjadi habit yang menurut saya itu ya buruk. Tapi Buruk, ya. misalkan kita kalau untuk branding sosial media memang kalau looks good tapi memang pas real life-nya kita biasa aja, it's okay. Ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Iya kan? Karena kan kita juga manusia ya. Ya, it's Kita- normal for human Kita life. bukan Iya. malaikat. Bukan malaikat. Oke. Tapi mirip malaikat. Oke. Nah, aku juga wondering nih, kalau misalnya kan kayak artis-artis Korea itu biasanya mereka sangat cantik, sangat ganteng, Iya. tapi kadang mereka tuh sulit mendapatkan pasangan. Nah, jadi menurut Kak Riki, apakah mereka orang-orang yang cantik dan tampan itu juga sulit mendapatkan hubungan yang tulus sih dibandingkan dengan orang-orang yang biasa aja? Atau justru Oke. sama aja? Oke. Gitu. Sebenarnya kalau kita balik lagi ke ranah relationship ya, yang dimana pastikan rata-rata di Indonesia sebenarnya kalau untuk relationship kita tuh nggak bandang ganteng, nggak bandang itu ya. Oh, Yang lebih. penting yaitu adalah kesetiaan, Mm-mm. terus juga bagaimana mungkin you know ya Iya, ini sih. duit dan ekonomi seperti itu. Iya, ekonomi Finansial ya. Finansial betul banget. Benar. Jadi kalau untuk kayak kita
misalkan kita looks good, kita bakalan cari pasangan yang looks good juga. Itu sebenarnya nggak ada sih ya. Maksudnya banyak juga kok yang nyari pasangan yang mohon maaf gitu ya, lebih di bawahnya atau gimana gitu. Tapi aku penasaran nih Bang, kadang yang sering terjadi itu adalah ceweknya cantik tapi pasangannya biasa aja. Kadang kebalik tuh. Biasanya cowoknya jelek, ceweknya cantik. Gitu, mohon maaf nih teman-teman semuanya. Oke. Nah itu gimana tuh? Maksudnya ada pengaruhnya dari psikolog. Kadang kan mereka tuh ada yang mengartikan rasa suka itu terhadap seseorang itu dengan looks, betul. Iya looks, betul. Terus makanya sering salah pilih pasangan karena mereka lebih mementingkan fisiknya gitu daripada sifatnya. Kalau aku personally sih aku lebih milih sifatnya sih. Jadi nggak tahu. Oke, bagus. Kalau Jaki gimana Jaki? Sifatnya juga sih. Sifatnya sih. Okay. Ya mungkin abangnya juga sifatnya ya. Betul lah. Karena kita kan dalam berhubungan kita nggak melulu mengenai looks. Looks 1 year, 2 year itu bakalan berubah. Iya Apalagi kita manusia yang sifatnya dinamis. Betul. Dinamis itu ya kita semakin hari ya pasti bakalan semakin tua. Looks kita nggak bakalan seprime masa-masa yang kita agungkan. Iya sih, ada masa prime era. Iya gitu, betul. Tapi kadang mikirnya tuh kalau kita udah lihat dari sifat, sifatnya baik tapi dia biasa aja. Ternyata dia ada sifat jeleknya yang baru ketahuan. Nah itu kadang nyeselnya double lah, dia udah biasa aja tapi sifatnya juga kayak gitu. Kadang sering terjadi tuh Kak. Oke. Nah itu pure penasaran aku aja ya. Kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ada privilege tertentu kan. Privilege itu kan nggak cuma beauty aja, tapi bisa dari kekayaan, status atau jabatan. Nah, misalnya nih orang yang semuanya memiliki kekayaan, status atau jabatan, dan tiba-tiba misalnya perusahaannya bangkrut atau dia dicabut dari statusnya atau jabatannya. Nah, apakah itu bisa berpengaruh ke kondisi psikologis seseorang? Apakah masalah psikologis itu tuh bisa dihindari, dan jika iya, itu harus bagaimana ya, Ari? Oke. Biasanya kalau kayak gitu tuh ada kasus kayak gitu, tentunya pasti bakal mempengaruhi ya. Apalagi kalau yang kita ketahui bahwa penyakit itu salah satunya yang terbesar adalah dari pikiran. Dari pikiran. Kalau Mas Mbaknya tahu bahwa orang gila ya. Iya. Oke. Orang dengan kalau kita sebutnya di situ adalah ODGJ ya. Bahasa psikologisnya. Dia makan apa saja. Itu nggak pernah sakit. Iya. Bener sih. Oh iya. Iya kan? Make sense. Terus juga kalau kita makan kita teratur, tapi kita gampang sakit. Masih bisa sakit. Kenapa? Karena kita tuh punya pikiran. Sedangkan kalau orang dengan gangguan jiwa, itu tuh dia tidak memikirkan apa-apa, tidak ada tekanan apa-apa, sehingga dia dapat makanan apa aja, dia tinggal di mana aja, itu nggak mempengaruhi dari kesehatannya dia. Karena dia nggak merasa apa yang dia rasa gitu. Sedangkan kita tuh punya pikiran dan juga kita punya beban yang itu nanti bakalan dampaknya ke alat-alat vital kita. Contohnya misalkan kita punya asam lambung atau apa, pasti kan kalau kita terlalu banyak pikiran nanti kambuh lah mahnya gitu ya. Seperti itu pasti bakalan ranahnya itu ke situ dan pasti berdampak seperti yang tadi. Nah kemudian kalau misalnya nih Bang, ketika orang menarik itu berhasil mencapai sebuah pencapaian gitu, apakah mereka tuh benar-benar mendapatkan pengakuan atau justru keberhasilannya itu selalu dicurigai sebagai hasil dari penampilan mereka si orang menariknya ini Bang? Karena seperti yang kita tahu saat ini kan banyak orang yang iri akan pencapaian seseorang. Kadang-kadang seperti itu kayak nggak adil untuk orang yang benar-benar memiliki beauty with brain. Karena alias orang-orang yang udah cantik, terus cantik atau ganteng, terus pinter, cerdas dan ingin berusaha. Nah, mungkin ada penjelasan psikologisnya untuk kasus seperti ini Bang Niki. Baik. Tentunya itu balik lagi ke perspektif orangnya masing-masing ya. Tentunya kan tadi kan sudah kita bahas yang di awal bahwa dengan looks maxing itu tentunya kan itu pengen mengarah yang ke lebih baik. Tentunya juga dia pengen mengarah kehidupan yang lebih baik yang untuk diakui dari sosialnya sendiri. Tentunya
perspektif bahwa memang dia validasi memang wah dia terlihat kayak gitu karena pengen diituin aja gini-gini, itu kan balik lagi ke perspektif orangnya masing-masing ya. Iya sih, Nah, benar. apalagi kalau memang yang dia lakukan itu positif memang untuk memperbaiki diri, contohnya kayak misalkan awalnya dia looks-nya itu memang badannya overweight dari Oke. kecil, dia pengen hidupnya lebih sehat kembali kan Mm-mm. dengan pola makan yang terjaga, terus dia juga rajin olahraga biar tidak sakit-sakitan. Itu kan dia butuh yang namanya looks maxing, yang dimana kayak butuh gym dan lain-lain ya. Iya. Pola hidupnya, yang dimana tentunya itu juga salah satu jadi validasinya. Jadi kalau misalkan orang lain berpikir perspektif bahwa itu hanya untuk validasi dan biar terlihat di gini-gini, itu balik lagi ke perspektif orangnya sendiri. Seperti itu. Balik lagi ke perspektif masing-masing ya, Bang. Betul. Oke. Nah, kemudian kita mau jump to the next session nih, Bang. Oke. Ada sesi Q&A. Nah, kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang di studio juga nih. Oke. Nah, Ya, betul. udah kita pilih juga beberapa yang mungkin oke nih, mumpung ada Bang Ricky kita tanyakan. Iya. Mungkin Kakak operator boleh ditampilkan di layar ada beberapa pertanyaannya. Dari pertanyaan pertama, mengapa masyarakat menghubungkan kecantikan dengan karakter positif, padahal keduanya itu tidak memiliki hubungan sebab akibat? Boleh dijawab Mbak Ricky. Oke, tentunya kenapa masyarakat itu melakukan yang namanya menyambungkan looks positifnya ya tadi ya? Karena memang dari prototipe yang kita ketahui bahwa Oke. memang kita itu memang ditanam dari kecil itu ya memang harus looks good, yang dimana Benar. kita juga dari penampilan itu ya kita harus terlihat seperti ini, seperti itu, dituntut seperti itu. Makanya itu yang mempengaruhi juga masyarakat juga mengklaim bahwa hal itu adalah hal yang general ataupun wajar seperti itu. Berarti sudah dinormalisasi. Betul dinormalisasikan sih. Terus kaitannya dengan halo efek dalam psikologi itu ada nggak sih, Bang? Iya, tentunya ada lah ya. Oke. Tadi kan saya bilang adalah bias kognitif. Kognitif, benar. Kognitif itu adalah cara dia berpikir. Oke. Kalau dari berpikirnya saja sudah bias, kita tidak akan bisa membedakan yang mana yang benar yang salah. Kayak misalkan kalau dari looks kan kita tahu kalau di looks gini kan memang kita tuh ada looks yang memang dari kalau kita sebutnya ya memang berkulit eksotis dan lain-lain, dan ada yang memang pure dari kulitnya itu kulit putih seperti itu. Jadi kan sebenarnya kalau kita pandang secara normal kan itu adalah dua hal yang biasa ya. Iya. Tentunya kan ya. Iya, Kalau kita dua hal berpikir ya memang kita tidak ada bias ya. Mm-mm. Tapi kalau untuk misalkan kita sudah ditanamkan dalam sosial kita adalah halo efek dan bias kognitifnya ini, tentunya kita akan memilih salah satu yang lebih baik nih. Oh iya. Misalkan contohnya kayak kita hidupnya itu misalkan di tempat kulit yang maksudnya kulit hitam, Mm-mm. pasti kita akan menganggap bahwa kulit putih itu hal aneh. Iya sih, Oke. karena dia minoritas juga. Iya, seperti itu. Balik lagi ke kita, kayak kita kan di lingkungannya seperti apa. Mm-mm. Halo efek tentunya itu sangat berpengaruh dari bagaimana si anak menentukan kognitif biasnya seperti itu. Oke. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih. Oh, Oke. Jadi jika seseorang diperlakukan lebih baik karena dianggap menarik, apakah kepercayaan dirinya itu terbentuk oleh kualitas dirinya Oke. atau oleh respon sosial yang diterimanya? Oke. Sebenarnya kita tuh sebenarnya memang butuh validasi. Oh, mau nggak mau Betul ya. Ya. butuh validasi. Validasi adalah ranahnya itu sebenarnya bisa positif, bisa negatif. Iya. Validasi yang terlalu berlebihan, kita butuh validasi yang berlebihan, itu jatuhnya kalau kita sebutnya NPD. Oh, NPD. NPD. Oh iya. Narcissistic Personality personality disorder. Oke. Tapi kalau untuk kita meranahnya positif, tentunya kita hanya butuh just pengakuan saja, tidak terlalu berlebihan. Tadi Bang Riki nge-mention tentang NPD. Nah, Oke. jelasin secara singkat nggak NPD itu apa sebenarnya? Iya. Kayak buat penonton mungkin yang Oke. belum tahu. Sebenarnya kita dalam dunia perkuliahan ataupun dunia sosial pasti kita sering nemu yang namanya orangnya NPD. Yes. Pasti ya. Iya, pasti. Oke. Ada aja. Ada aja. Dia pengen terlihat menonjol. Dia pengen melihat bagaimana dia bisa ngelit kalian ataupun memang timnya, tapi secara memang timnya itu tidak dia tuh ngelitnya tidak benar.
Dia Iya. mau terlihat bagus, dia pengen butuh pengakuan orang-orang, dia pengen diakui, Iya. tapi dia nggak mau mengakui orang lain juga. Kayak self center nggak sih bang? Betul. Oh self center ya. Jadi kalau kita itu sebutnya itu adalah one center ya. One center. Jadi Oh. dia tuh pengen diakuinya hanya dia aja. Oke. Oh, Dia jadi aja loh yang bagus. Berarti yang lain masih sih, Pak. banyak. Iya. Yang lain biasa aja gitu. Iya. Itu salah satu orangnya NPD. Oke. Mungkin di dunia perkuliahan ataupun dunia kerja kita pasti sangat banyak yang menemuin itu ya. Intinya kalau misalkan kita ada orang seperti itu ya, kita jangan terlalu attention terhadap dia. Oke. Bagaimana tentunya dia melakukan attention ke kita ataupun memang dia namanya caper ya kalau kita Iya, sebut caper, itu. iya. Caper ya, kita maksudnya tidak usah menotis hal-hal itu seperti itu. Oke. Nanti malah jadi kasih makan ego dia ya. Betul. Malah makin jadi. Betul banget. Jangan makan umpan lah ya. Iya. bahasanya ya. Betul. Oke, Benar. mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, mengapa kita lebih mudah memaafkan kesalahan orang yang kita sukai secara visual, Bang? Oke. Mungkin bisa dikaitkan dengan kasus selebritis atau influencer pada zaman sekarang nih, Bang. Oke. Iya. Baik. Tentunya balik lagi ya. Hmm. Seperti tema kita saat ini, beauty privilege. Iya. Yang dimana orang-orang yang dilihat memang punya ketertarikan ataupun looks-nya itu secara looks oke, ganteng, cantik gitu ya, itu bakalan bisa dimaafkan sama masyarakat kita. Karena Iya. kita tuh di sini kan nggak ada sistem kultur cancel ya. Iya. Nah itu bang, ada satu influencer. Siapa Oke. tuh? Inisial sebut J, inisial J, inisialnya. inisial J. Oke. Iya dia kan udah, maksudnya kasus dia tuh lumayan banyak nih bang. Tapi sebenarnya dia tuh nggak kena cancel culture, malah Oke. orang-orang tuh kayak ngejadiin dia jokes, dan jokes itu tuh berakhir bikin dia makin naik, makin banyak engagement dari brand-brand gitu. Kayak gitu bang. Oke. Kayaknya kayak ada bias di situ deh. Betul. Tentunya memang kalau kayak gitu tuh pasti bakalan dilihat pertama tuh kalau Indonesia ya terutama ya. Iya. Kita tuh pasti bakalan lihat looks ya. Contoh kasusnya gini aja deh, jangan influencer atau apa. Oke. Ada kita kayak misalkan maling gitu ya. Iya. Maling kayak mencuri gitu, ada orang yang good maling yang good looking gitu ya. Iya Oke. benar. Pasti bakalan ya komentar netizen pasti you know lah ya. Bener. Benar. Pernah, saya sendiri juga pernah lihat tuh Ya. maling dia, ya bisa bilang cakep lah kan. Emang komennya itu ya wah cakep banget gitu. Iya. Beda kalau mungkin ya mungkin not that good looking kalau orang bilangnya ya. Iya. Itu pasti kayak udah dimaki-maki, udah dibilang masuk ke penjara ini itu, udah diapain warga lah istilahnya mungkin ya. Malah udah dihakimin sendiri gitu. Nah bener, beda banget kalau orang yang emang cakep, kalau orang yang cakep tuh biasanya dia kayak diinin deh, kayak diwajarkan. Padahal Iya. sebenarnya perbuatan dia tuh nggak wajar. iya lebih dibela ya. Iya lebih dibela. Memang kata-kata di Indonesia tuh seperti itu. Iya, visual is number one. Kayak udah tergeneralisasikan. Jadi kita tuh juga memang dari generasi ke generasi memang kita diajarkannya itu seperti itu. Kita sebagai nanti penerus bangsa ataupun yang melahirkan generasi-generasi baru, tentunya kita juga harus mendidik anak-anak kita dengan jangan adanya bias kognitif terkait beauty privilege seperti itu. Gitu sih. Berarti peran parenting pola asuh. Wah, Oh, iya. sangat penting Sangat banget sih. berpengaruh ya. Oh, betul. Dan kalau anak-anak kecil kan dia ngeliat contohnya tuh dari orang tua. Jadi kita kayaknya Sekolah nomor 1 ya, sekolah pertama. Oh, Seorang iya. anak orang tuanya ya Dasar kan, Bang? sekolah kita kan memang dari orang tua dulu ya. Benar. Oke, kita move ke pertanyaan solusi ya. Jadi kita udah mengakhiri sesi Q&A ini. Nah, saat ini kan banyak perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung itu menjadikan penampilan Marik sebagai nilai tambah dalam proses rekrutmen. Nah, menurut Kak Riki, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Gen Milenial atau Gen Z Oke. agar lebih kritis dan tidak terjebak pada standar beauty privilege? Nah, apakah mereka perlu beradaptasi dengan realitas tersebut atau justru ada cara untuk mematahkan
atau mengubah budaya itu gitu. Oke. Karena mau nggak mau kan ya. Oke, berarti ini dalam dunia kerja ya. Iya, dalam dunia kerja kan, soalnya kan Bang Riki juga tadi HRD nih. Betul, Nah, HRD. ini mungkin sangat relate. Oke, Sangat baik. Tentunya saya sebagai Human Resource Development ataupun HR kita sebutnya ya. Oke. Saya Gen Z juga Nah, kebetulan. itu. Yang Mungkin- dimana Oke, teman-teman tentunya ini dia. itu kita harus rubah sih. Harus Bagaimana pola pikir kita bahwa dari penampilan itu harus nomor satu untuk diterima itu sangat tidak ya. Iya. Yang penting untuk diterapkan untuk HR di dunia ataupun di Gen Z ya, itu adalah pertama adalah penalaran ataupun memang kemampuan kompetensinya. Kemampuan kompetensinya, Jadi skill kalau kita sebutnya. skill and value dia sebagai Iya manusia betul, itu. value. Terus yang kedua, seberapa dia niat untuk melamar dari sebuah pekerjaannya. Oke. Yang ketiga itu adalah cara dia berkomunikasi. Cara Itu yang saya terapkan di perusahaan saya saat ini. Jadi untuk penampilan itu adalah hal yang paling terakhir yang saya untuk rekrut. Oke. Yang dimana menurut saya penampilan memang kita juga butuh. Kalau misalkan untuk posisi-posisi yang dimana yang harus ada di frontliner. Oke. Frontliner benar-benar. Kan kita juga harus memperhatikan penampilan ya. Iya. Gak mungkin kayak misalkan kita di frontliner kita compang-camping pakai pakaiannya. Iya, mungkin dia nggak dress well gitu. Kita gitu harus kan. mengedepankan yang itu. Betul. Oke. Jadi itu salah satu yang saya terapkan untuk di perusahaan saya saat ini, saya bina, saya bimbing gitu. Tentunya penampilan sebenarnya itu tidak begitu penting. Oke. Yang penting adalah value, bagaimana dia mau berkembang sama perusahaan, Oke. dan juga cara dia kerja dan komunikasinya seperti apa. Oke. Seperti itu. Oke, which is good ya. Ini mungkin bisa untuk para Gen Z yang pengen jadi HRD itu bisa banget kayak mengikuti saran dari Bang Riki ini gitu. Oke, mungkin bisa. Oke, dan jadi nanti kalau kan banyak juga atau beberapa dari Gen Z juga kan mau jadi HR nih, kayak Oke. Bang Riki ya Iya, nih. kayak Bang Riki. Jadi Baik. nilai atau prinsip atau core value apa sih yang perlu mereka pegang agar proses rekrutmen ini menjadi lebih adil supaya nggak ada lagi nanti fenomena beauty privilege ini yang menjadi hambatan mungkin ya Bang. Oke, yang pola pikir yang harus dirubah untuk HR yang akan datang tentunya dalam nanti dunia human resource development Ya. itu harus rubah pola pikir bahwa penampilan itu adalah poin utamanya. Karena seperti yang saya bilang, poin utama itu tidak hanya aspek tentang penampilan, Betul. tapi bagaimana skill, kompetensi yang dia punya, value diri dia yang dia punya, komunikasi dia dalam bekerja seperti apa, terus bagaimana memang dia punya semangat kerja, itu yang memang harus diperhatikan. Jadi tidak hanya untuk looks-nya seperti apa, tapi perhatikan poin-poin aspek lainnya. Tentunya kita sebagai HR, kita juga tidak boleh bias, yang dimana bias itu nanti akan juga mempengaruhi dari development sumber daya manusia nantinya di perusahaan. Kalau kita misalkan merekrut dari SDM yang dimana hanya mementingkan looks tapi dari isinya dirinya dia sendiri kosong, itu nanti akan mempengaruhi dari perusahaan ini. Benar. Yang dimana perusahaannya nanti bakalan Sangat bisa berdampak fraud ya. ataupun bangkrut dan lain-lain seperti itu sangat berdampak besar. Jadi kalau untuk di HR itu adalah garda terdepan ya dalam sebuah perekrutan karyawan. Itu yang sangat penting dan harus intinya itu ya seperti itu HR. Oke. Boleh didengar tuh Gen Z, calon-calon Gen Z yang mau menjadi HR. Jadi pretty privilege, beauty privilege itu enggak satu-satunya gitu. Iya. Masih ada aspek cara berkomunikasi dan value-value Iya, lainnya. bukan salah satu faktornya ya. Kita harus benar. memperhatikan yang lainnya juga, teman-teman. Oke. Oke, jadi tadi sudah dimention kan kalau beberapa pertanyaan kemarin itu beberapa pertanyaan tadi itu misalnya anak berkurikula itu ternyata pemikirannya itu bukan terlahir sendiri melainkan dari pola asuh atau dari lingkungannya. Terus juga tadi ada yang looks maxing ya, Iya, itu looks ternyata bisa membuat kalau kita berpenampilan maksimal itu bisa membuat kita mendapatkan validasi dari orang lain dan juga itu tuh secara tidak langsung menciptakan kepercayaan diri yang sehat ya.
gitu. Kecuali kalau too much validation mungkin itu bisa ke arah negatif iya ya. karena negatif menambah ini ya apa sih namanya orang-orang NPD tadi. Betul. Oke, terus yang ketiga tadi ada pertanyaannya itu guru nggak harus menilai dari fisiknya aja ya, apalagi dari minoritas. Misalnya cuman beberapa orang yang mempunyai beauty privilege ini, dia bahkan bisa dianggap apa sih? Karena minoritas, jadi orang-orang pada biasa aja gitu di lingkungan sekolah ya. Betul. Oke. Dapat disimpulkan juga ya Bang, pola asuh atau parenting orang tua ini juga berpengaruh ya dalam menanamkan yang namanya beauty privilege untuk anak-anak mereka dan masa yang akan datang gitu. Oke. Terus tadi udah dikasih saran juga dari Bang Riki kan buat yang mau jadi HRD itu bisa banget teman-teman ngikutin itu karena nggak selalu jadi beauty privilege itu nggak nomor satu ya. Kan nggak nomor satu. Iya. Tapi kadang emang itu jadi penilaian sih Yang untuk harus diperbaiki lagi kan. harus diperbaiki lagi. Oke, gak kerasa teman-teman kita sudah berada di penghujung waktu podcast kali ini. Wah, ternyata beauty privilege ini menarik banget ya dibahas untuk apalagi dalam kacamata psikologi. Nah, sangat relatable apalagi buat Gen Z atau Gen milenial di luar sana ya kan kita juga Gen Z, teman kita juga Gen Z. Jadi mungkin dari Kak Rikinya ada yang disampaikan ke teman-teman apa kesibukannya untuk kedepannya itu? Iya. Oke, untuk kesibukan saya. Iya, siapa tahu mereka penasaran. Oke, tentunya next 5 years saya tentunya pengen lanjut kuliah lagi ya. Oh, mau studi abroad kah atau masih tetap di sini? Oh, tetap di sini dong. Oh, tetap di sini. Tentunya pengen di sini, pengen juga membantu untuk dunia human resource development biar makin berkembang. Oke, which is good banget. Saat ini kan memang kita masih dipegang sama milenial Iya, untuk HR-nya. betul. Tentunya sebagai Gen Z yang lain, Yes. try it untuk human resource development dan juga harus belajar juga seperti itu. Oke. Siapa tahu ntar ketemu sama Bang Riki. Oke, betul. Di salah satu perusahaan. Bisa langsung tahu. Oke. Oke. Untuk profesinya nanti kan mau lanjut studi ya. Betul. Spesifikasinya. Iya, spesifikasinya itu nanti mau gimana? Oke, untuk nanti saya lanjut kuliah, saya pengen lebih ke ranah psikolog ya. Psikolog. Dimana, kalau untuk psikolog nanti saya pengen ranah ke psikolog dewasa saja ataupun psikolog umum seperti itu. Oke. Oh, mungkin psikolog orang dewasa tuh lebih ini kali ya, lebih mudah tektokannya gitu. Oke, betul. Seperti yang tadi sudah kita ceritakan ya, Iya. kita tektokan juga ya, bahwa memang kalau untuk psikolog yang dewasa itu lebih kita bisa memahami lah ya, apalagi kita sudah sama-sama dewasa, terus juga bagaimana komunikasinya juga kita nanti bakalan lebih mempermudah gitu ya. Makanya saya sangat tertarik untuk masuk ke psikolog umum sih ya, bukan ke ranah psikolog yang kayak untuk anak ataupun anak berkebutuhan khusus seperti itu. Karena lebih kompleks kali ya. Betul, kita harus juga belajar lebih kompleks. Oke. Karena mungkin kalau orang dewasa handlingnya lebih mudah ya Bang. Kalau anak-anak mungkin struggle-nya beda lagi. Iya, struggle-nya beda lagi. Sebenarnya sama aja, tapi memang anak tuh lebih, dan anak berkebutuhan khusus memang lebih kompleks saja. Tapi kalau susah ya dibilang pasti susah. Iya, semuanya susah. Setiap manusia kan punya karakteristik sifat yang berbeda-beda. Betul. Yang dimana kita sebagai manusia juga kita juga punya karakteristik, kita juga punya yang namanya sifat. Itu kita harus memahami orang, kan itu juga hal yang menurut saya juga sulit ya. Iya, emang pada dasarnya manusia itu sulit ya, kayak Betul. isinya itu sangat kompleks ya. Oke, semoga Kak Riki selalu dilancarkan dalam kegiatannya ya. Oke. Buat Kak Riki, terima kasih terima kasih banyak banyak, karena sudah hadir di podcast kita kali ini. Teman-teman juga terima kasih karena udah nonton sampai akhir. Saya Kezia. Saya Zaki. Iya, kami pamit undur diri ya. Bye-bye. Bye. Terima kasih teman-teman.